Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Data Journey. Untuk case kali ini, kita akan membuat sebuah daftar transaksi, namun untuk kepentingan restoran mungkin ya. Jadi di kasusnya kita akan menghitung jenis transaksi yang dilakukan oleh konsumen di sebuah restoran dengan lebih kepada melihat set menu yang mereka pesan. Jadi kalau teman-teman lihat nih di bawah itu sudah ada tabel referensi untuk yang namanya jenis tabel. Kemudian setnya ada 4 ya, karena ini mungkin restorannya baru buka. Jadi cuma ada 4 set menu, ada Indonesia, ada Eastern, Western, kemudian ada Oriental, dan masing-masing ini sudah saya singkat menu set menjadi 3 letter code ya. Kemudian sebelahnya lagi ada kepanjangan letter code tadi. Ini adalah jumlah maksimum packs untuk harga yang package. Contoh nih. Untuk Indonesia sendiri, itu price package-nya ini adalah senilai 3 juta rupiah dan itu bisa dinikmati oleh maksimum 6 orang. Even cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia tetap harus membayar sebesar 3 juta. Jadi ini adalah kolom maksimum packs yang bisa dinikmati dengan harga paket. Oke, kemudian sebelahnya lagi ada harga additional per packs. Nah, rupiah ini akan di-in-charge ketika ada seorang konsumen atau sebuah grup yang mungkin memesan sebuah set menu dengan packs-nya itu lebih dari yang ditentukan. Contoh, misalkan saya berkunjung ke restoran ini dan membawa 7 rekan saya. Artinya ditambah saya ada 8 orang dan saya memesan menu set Indonesia. Di mana set menu Indonesia itu adalah package-nya sebesar 3 juta berlaku untuk 6 packs. Jadi ada selisih 2 orang yang dikenakan biaya tambahan per orangnya adalah sebesar Rp400.000. Jadi sudah ada Rp400.000, berarti kalau misalkan saya anggap isi di sini adalah INA ya. Kemudian packs-nya saya isi 8, nanti di price ini akan muncul harga 3 juta seperti ini. Kemudian additionalnya itu muncul sebesar Rp800.000. Kenapa bisa seperti ini? Karena packs-nya ini mengingat untuk INA itu maksimum packs-nya untuk harga package itu adalah 3 juta rupiah. 3 juta rupiah seperti ini. Kemudian karena packs-nya adalah sebesar 8 orang, maka ada 2 orang yang lebih. Nah, per orang yang dari 2 orang yang lebih itu dikenakan biaya tambahan sebesar Rp400.000. Maka dikalikan 2, selisihnya 2, maka berjumlah Rp800.000. Seperti ini. Namun ketika diisi tidak lebih dari menu maksimal, bukan menu maksimal, packs yang maksimal ya, maksudnya jumlah packs yang maksimal dari sini, ini di sini dia akan tetap 3 juta. Even diisi 2 pun dia akan terisi 3 juta. Jadi restoran ini kalau misalkan mau cuma berdua doang, menu set Indonesia itu berlaku paket. Begitupun menu set yang lainnya. Tapi ketika lebih dari batas maksimum, baru dikenakan biaya tambahan per packs atau per orangnya. Dan itu berlaku dan masing-masing set menu ada maksimum packs-nya ya. Jadi disesuaikan saja. Nanti kita bagaimana cara menyesuaikannya dan bagaimana kita bisa membuat satu line formula yang bisa mengakomodir 4 jenis menu set ini dan di berbagai macam packs. Entah itu kurang dari, sama dengan, ataupun lebih dari packs yang ditentukan pada kolom packs. Oke, kita mulai dari pertama ya. Dari pertama itu set di sini. Oke, saya lupa menjelaskan bahwasannya kolom yang saya beri warna silver ini adalah kolom yang tidak perlu kita gunakan formula untuk pengisinya. Jadi kita tinggal pilih-pilih saja ya. Oke, sekarang kita bikin set nih. Bikin set di sini adalah kita gunakan data validation saja ya.
untuk metode list supaya nanti operator yang menggunakan form ini bisa tinggal memilih saja untuk memasukkan set menu yang dipesan oleh konsumen. Oke, kita blok dulu. Kemudian masuk data validation. Ini karena contohnya sudah ada ya. Contohnya sudah ada, kita tinggal blok aja ke sini nih. Oke. Nah, ini muncul set seperti ini. Ada INA, ada EST, ada WST, dan ORN. Kemudian text diisi tinggal ditulis bilangan saja ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai list juga boleh, atau menggunakan metode data validation yang lain juga boleh untuk bisa mengisi text yang ada di sini. Tapi biasanya kalau text minim kesalahan ya, karena mungkin grup paling tidak lebih dari 10 mungkin satu table ya. Atau jarang sih ada kesalahan menginputkan angka ya. Oke, kita mulai yang food. Food ini hanya mengambil dari set ya. Jadi food ini hanya mengambil dari set, kepanjangan dari set sendiri, dan akan muncul seperti ini. Ini teman-teman mau pakai if juga boleh, mau pakai VLOOKUP juga boleh. Tapi untuk case ini saya lebih memilih kepada penggunaan formula VLOOKUP. Teman-teman kalau misalkan pahamnya if, boleh pakai if ya. If satu-satu nih, jika misalkan INA keluar Indonesia, jika EST keluar Eastern, itu mungkin butuh sekitar 3 if ya untuk membuat foodnya itu kita keluarkan perpanjangannya menggunakan metode if. Tapi kalau gunakan VLOOKUP seperti ini saja, kita gunakan lookupnya itu ke value-nya B5 ya. Karena di sini di tabel referensi untuk menu ini kebetulan yang sifatnya primary key adalah set inisial ya. Jadi kita gunakan lookup value juga di posisi set. Kemudian kita blocking saja, dan untuk versi kali ini kita gunakan rename cell ya. Jadi saya udah blocking duluan. Blocking duluan tadi di awal sebelum saya bikin soal ini sudah saya rename cell ini menjadi G ya. Jadi G supaya lebih pendek penulisan formula nanti, dan memang sudah refer pasti ke sini nih yang namanya tabel G. Jadi kita udah bikin, dan jangan lupa blockingnya dari set ya. Dan setiap kita mengambil data menggunakan metode lookup, pastikan yang kolomnya itu sifatnya primary key. Ketika kita blocking untuk pengambilan data di tabel array pada VLOOKUP, itu posisinya harus berada di paling kiri. Oke, titik koma. Kemudian kita masuk kolom index number ya. Kolom keberapa yang akan kita ambil datanya. Di sini kita akan ambil datanya kedua ya. Kolom kedua karena kita cuma mengambil kepanjangan dari initial set yang kita tentukan nanti ya. Oke, kolom 2 titik koma 0. Udah selesai, tinggal di enter saja. Munculnya NA karena kita di sini belum melakukan pemilihan set. Kita coba menggunakan INA, dia akan muncul Indonesia. WST coba Western. Sudah berjalan ya formulanya atau rumusnya ya. Kemudian PAX di sini diisi bebas ya, yang penting tidak bilangan negatif. Kemudian price ini sebenarnya kita isi default saja berupa package. Karena apa? Karena tadi case-nya adalah mau diisi berapapun, mau dia kurang dari maksimum PAX, mau lebih dari, tetap dia akan hitungnya paket dulu di awal. Jadi logiknya adalah kita tinggal ngambil aja sebenarnya dari sini untuk harganya. Jadi nggak perlu kita gunakan seleksi apakah dia kurang dari atau lebih dari. Karena mau kurang dari, mau lebih dari, pasti isinya akan harga paket. Oke, kita bikin VLOOKUP saja. Sama ya. Kurang kak nih. VLOOKUP. Kita ambil ke sini tetap ya. Maaf. Kurang bawah nih. Nah ini B5, kemudian titik koma kita ambil ke G. Karena udah saya rename duluan ya, kita pakai G. Titik koma lagi kita akan ambil kolom keempat ya. 1, 2, 3, 4. Oke, titik koma 0 tutup. Maaf, salah. Nah, seperti ini. Oke, ini 5 juta nih untuk Western ya. Kita coba ganti Indonesia. Saya paling suka masakan Indonesia soalnya. Nah, di sini muncul 3 juta. PAX-nya belum muncul ya di sini. PAX-nya belum muncul. Additional ini akan lebih ini nih, lebih agak sedikit tricky kita bikin formulanya. Ini akan panjang banget ya formulanya. Makanya di awal saya udah bikin rename cell ya.
karena nanti di kolom additional ini akan panjang banget formulanya. Oke, kita coba di additional. Tadi case-nya adalah additional ini kolomnya akan terisi ketika packs-nya itu melebihi dari maksimum packs yang ada di sini. Itu pun depend on set menu yang kita pilih. Untuk INA itu berarti maksimumnya adalah 6. Kalau nggak lebih dari 6 ya cuma berlaku harga package saja. Namun ketika lebih dari 6, kita harus menambahkan biaya per orangnya pada selisih packs yang kita order atau konsumen order. Kalau misalkan tadi contohnya saya bikin 10, berarti ada kelebihan 4 yang harus dibayarkan kelebihannya per packsnya. Kalau misalnya Indonesia di 400.000. Artinya kalau saya order 10, ada selisih 4 yang harus saya kalikan Rp400.000 supaya muncul additionalnya di sinilah 1,6 juta. Nah, dari cerita yang atau dari yang saya coba jabarkan tadi logiknya ya, berarti langkah pertama kita harus pastikan nih si packs ini ordernya lebih apa enggak. Kalau tidak lebih, dia tidak ada akan tambahan biaya. Tapi kalau dia lebih, berarti ada tambahan biaya. Logiknya seperti itu dulu. Berarti kita pastikan dia lebih apa enggak nih packs-nya. Kita coba cek ya. Nah, kalau mengecek berarti clue-nya adalah menggunakan if pasti. Nah, kita cek dulu apakah si D5 ini lebih dari ini. Itu pun sesuai dengan menu set yang dipilih. Nanti kita harus cek apakah D5 lebih besar dari 6. Pengennya gitu ya. Pengennya gitu, dan karena kita tidak boleh manual langsung ke sini, karena kan bisa aja nomor 1 itu besoknya mungkin bukan set Indonesia dulu yang dipilih. Mungkin bisa Eastern dulu atau Western dulu atau mungkin Oriental dulu. Jadi ini pasti bakal fluktuatif untuk penginputan datanya. Jadi bagaimana kita bikin satu formula ini, satu rumus formula ini untuk mengakomodir berbagai macam situasi dan kondisi yang ditetapkan oleh seorang user pada form ini. Jadi kita bikin dulu VLOOKUP, kita bandingkan, kita akan ambil data ke sini kan ya, sesuai dengan set yang ada. Oke. Tetap kita gunakan set menu ya, yaitu B5 terhadap tabel G. Kita ambil kolom ketiga. Kenapa kolom 3? Karena kolom 3 lah tempatnya kolom penentuan packs maksimal pada tabel referensi votable. Artinya di sini kalau kita baca dalam if yang pada komponen logical test, apakah isi D5 itu lebih besar dari B5 di tabel G pada kolom 3. Karena di sini INA, berarti kalau INA di sini munculnya 6 ya. Artinya apakah 1 lebih dari 6? Nah, kalau misalkan ternyata benar D5 itu lebih besar dari yang namanya ini ya, lebih besar daripada yang ada di packs, maka kalau ternyata benar kita akan ngambil ini nih, harga additional per packs-nya dulu. Oke, kita coba ambil dulu ya additional per packs-nya berdasarkan set menu pada tabel G. Nah, kita ambil kolom ke-5 berarti ya. Ini kita ambil tarif additional per packs-nya dulu nih. Nah, ini formula untuk ngambil kemana? Ngambil ke sini nih. Artinya, kalau di sini Indonesia yang kita isi, berarti dia akan muncul 400.000 nih. Nah, di formula ini akan tercetak Rp400.000 di sini. Oke, kalau sudah, berarti kita tinggal kalikan selisihnya. Kalikan selisih bagaimana, Pak? Kalikan selisih, karena misalkan contoh nih, ini kan kebetulan isinya 1, tapi coba bayangkan kalau ini isinya 10. Berarti kalau ini isinya 10, ketika dimasukin ke dalam isi sel D5, apakah 10 lebih besar dari ini? Kalau ini berarti kan menunjuknya ke 6 ya. Kalau 6 berarti betul dong. Kalau betul dia akan execute ke sini. Nah, dia akan ngambil ini dulu, baru kita kalikan berapa? Kita kalikan 4.
4 itu adalah 10 dikurangi dengan 6. Kita cari kelebihannya. Artinya, kita harus kalikan. Ini kita kurung buka lagi ya. Karena kita akan mengurangi D5 dengan VLOOKUP. Kita ambil lagi nih ke sini untuk mengambil atau menghitung selisih. Ini kolom ketiga, 1, 2, dan 3. Nah, kita akan ngambil kolom selisih ini, guys. Oke, tutup untuk VLOOKUP-nya, tutup untuk if-nya nggak ada ya, ini cuma baru satu nih. Ini logical test nih, ini value if true. Oke, ini benar nih. Oke, VLOOKUP ini kita cuma ngambil apakah dia lebih besar, benar nih. Kalau benar lebih besar, maka kita akan ambil harga ininya. Ketika harga ininya muncul, baru kita kalikan selisihnya. Ini selisih. Kalau udah selesai, ini maaf kurang tutup untuk ini ya, untuk pendahuluan pengurangan ya. Nah, ini untuk yang lookup-nya, ini untuk yang pendahuluan pengurangan. Ketika udah selesai, titik koma lagi, ini baru masuk komponen value if false. Apa nilai yang ingin kita cetak ketika D5 itu hasilnya ternyata tidak lebih besar daripada ini? Maka tidak ada biaya tambahan ya pastinya, dan kita akan ketikkan 0. Nah, seperti ini. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat dulu. Kemudian ini PAX-nya 1 ya. Kalau 1 kan di sini Indonesia maksimal 6. Even kita isi 3, 5, atau bahkan 6 pun belum ada yang namanya biaya tambahan. Tapi kalau kita menghitung menggunakan atau mengorder dengan menggunakan 10 PAX ya, berarti akan muncul 1,6 juta biaya tambahannya. Dari mana ya? Karena memang 3 juta ini 6 juta ini hanya berlaku atau harga untuk maksimum 6 PAX. Kalau kita ordernya 10, berarti ada selisih 4, dimana 4 dikalikan additional PAX-nya per PAX itu adalah 400.000, maka akan muncul hasilnya 1,6 juta. Nah, ini guys, ini untuk mengambil tadi ya, ini untuk mengambil si 400.000-nya baru dikalikan dengan selisihnya. Nah, sampai sini ini ngurangin 10 dikurangi dengan 6, munculnya 4 kali 100.000 adalah munculnya 1,6 juta rupiah. Oke, teksnya ini ambillah kita menggunakan teks sebesar 10%, taruhlah seperti itu. Berarti kalau 10% adalah, ingat jangan lupa kita tambahin dulu ya total transaksinya ya, ditambahin seperti ini, kemudian kita kalikan 10%. Nah, gitu guys, munculnya 460.000. Nah, total ini adalah tambah price package dengan additional tanpa pajak ya. Barulah di total ini kita tambahkan pajaknya. Pajak di sini mungkin pajak service ya. Oke, kita coba tambahkan, ini cuma nambah doang sebenarnya, karena teks yang sifatnya service itu pasti nambah. Oke, totalnya 5.060.000. Nah, ini kita untuk bikin case dimana memang berlaku diskon ya, bukan diskon, mungkin tarif yang berdasarkan paket tertentu yang mempengaruhi terhadap jumlah kuantiti. Biasanya kita bisa pakai case yang seperti ini atau menggunakan formula yang kita pelajari di contoh soal yang sekarang. Oke, mungkin sampai sini saja. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang jelas. Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jika teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa tombol jempol ke atas dan sebarkan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.